Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Dalam video ini saya akan berbagi bagaimana caranya melakukan Salamba Sirsasana 2 atau Tripod Headstand. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Tripod Headstand atau Salamba Sirsasana 2 adalah pertama-tama jari tangan harus dibuka lebar. Pangkal telunjuk menekan ke arah matras, ujung jari tangan mencengkram. Kemudian siku mengarah ke arah tengah, karena tanpa sadar kita akan membuka siku ke arah luar. Itu akan membuat beban ke arah kepala menjadi lebih besar, karena bahu kita akan turun mendekat ke arah telinga. Jadi pada saat kita mengarahkan siku ke arah tengah, jauhkan juga bahu dari telinga. Gunakan otot belikat atau otot romboid untuk membuka belikat ke arah samping dan arahkan belikatnya ke arah bokong. Sehingga siku kita akan tetap mengarah ke arah tengah, tidak terbuka, dan bahu tidak menjadi mengarah ke arah telinga. Jadi pastikan pada saat melakukan tripod headstand adalah siku mengarah ke arah tengah, bahu jauhkan dari telinga, belikatnya arahkan ke tengah, kemudian turunkan ke arah bawah. Turunkan ke arah bawah artinya ke arah bokong. Sehingga penekanan ke arah kepala itu menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. Dengan demikian, beban tidak ditopang seluruhnya oleh kepala, di mana pada saat kita menopang beban tubuh kita oleh kepala, akan cukup berbahaya untuk tulang leher. Karena bagaimanapun juga berat badan itu akan transfer turun ke arah bawah, dan apabila kita tidak benar-benar menopang dengan tangan kita mendorong, siku mengarah ke tengah, jauhkan bahu dari telinga, itu akan 100% berat tubuh kita ditopang oleh kepala. Kemudian berikutnya adalah pada saat naik ke atas, rusuk arahkan masuk, kemudian skup tulang ekor, sehingga otot core kita aktif dan akan membuat kita menjadi balance. Berikutnya adalah tungkai. Otot paha dalam diaktifkan, kemudian putar ke arah dalam, sehingga bisa rapat dan dengan lutut lurus. Telapak kaki seperti mendorong ke arah telapak kaki arahkan ke arah langit-langit, mendorong seperti kita sedang berdiri tadasana. Jadi kaki benar-benar berpijak ke arah matras kalau tadasana. Nah, apabila kita sedang melakukan headstand, jadi kaki kita harus benar-benar mendorong seolah di telapak kaki ini ada matras, atau saat seperti kita berdiri di tadasana atau mountain pose, sehingga ini akan membuat stabil. Otot tungkai aktif, core-nya aktif, arahkan rusuk, skup tulang ekor, bagian core-nya aktif. Kemudian tangan mendorong ke arah matras, siku mengarah ke arah tengah, bahu jauh dari telinga. Kurang lebih seperti ini pada saat kita melakukan tripod headstand. Berikutnya adalah posisi. Posisi tangan kiri dan kanan sejajar, kemudian peletakan kepala di bagian depan, bentuknya segitiga. Makanya dinamakan tripod headstand, karena bentuknya seperti segitiga atau tripodnya kamera, kurang lebih seperti itu. Jadi tangan kiri kanan, kepalanya berada di bagian depan, bentuknya segitiga. Bagaimana ukuran tangan? Adalah tangan kita sejajar dengan bahu, tidak lebih lebar atau lebih sempit. Sejajarkan dengan bahu, kurang lebih seperti ini, seperti kita sedang plank. Kemudian sikunya ditekuk ke arah belakang, seperti saat kita sedang chaturanga, atau pada saat kita melakukan pose unbalance bakasana.
Bagaimana cara mengukurnya? Jika kita melakukan tripod handstand dari duduk, lakukan duduk Vajrasana. Paha rapat, tumitnya mengarah ke arah tengah, rapat. Juga jari kakinya poin ke arah belakang. Duduk di posisi Vajrasana. Kemudian letakkan tangan tepat di samping lutut kiri dan kanan. Siku ditekuk ke arah belakang. Tanpa sadar biasanya terbuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Seperti ini. Jadi kita harus menekuk siku lurus ke arah belakang. Bagian lengan atasnya ini nempel di bagian rusuk. Jadi sikunya benar-benar ke arah belakang seperti ini. Lalu letakkan ujung dahi di matras. Naikkan bokong ke arah atas. Bergulir. Pada saat bokong naik ke atas, jadi ubun-ubun yang menempel di matras. Jadi bukan dahi yang di matras. Sebab apabila dahi yang menempel di matras pada saat kita melakukan handstand, kepala kita akan mendongak. Saat kepala kita mendongak, tekanan ke leher bagian belakang ini cukup berbahaya untuk bantalan sendi leher. Jadi pada saat kita melakukan handstand, kepala kita harus tetap sejajar seperti ini. Tidak menjadi menunduk atau tengadah. Jadi posisikan kepala kita yang menempel di matras ini bagian tengahnya. Agar kepala kita tetap sejajar seperti ini. Apabila kepala kita letakkan di matras di bagian depan, pada saat bokong naik ke atas, posisinya akan menjadi tengadah. Pada saat posisi tengadah, tekanan ke arah leher menjadi besar dan itu cukup berbahaya untuk bantalan tulang leher. Jadi letakkan ujung dahi di matras, kemudian pada saat bokong naik ke atas akan bergulir menjadi pas di tengah-tengah di bagian ubun-ubun. Sehingga kepala kita tetap sejajar seperti ini pada saat melakukan handstand. Baik, saya akan contohkan. Letakkan tangan di samping lutut kiri dan kanan, jari tangan dibuka, pangkal telunjuk menekan, ujung jari tangan mencengkram. Sama seperti saat kita sedang melakukan Adho Mukha Svanasana atau Downward Facing Dog. Lalu tekuk siku ke arah belakang, lengan menempel di rusuk. Jadi sikunya arahkan ke arah rusuk. Sehingga lengannya menempel di rusuk. Ini membuat siku kita tetap lurus ke arah belakang, tidak terbuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Kemudian ujung dahi letakkan di matras. Saat bokong naik ke arah atas, bergulir ubun-ubun yang berada di matras. Lalu kaitkan jari kaki, luruskan lutut, jinjit. Bahu tidak mendrop ke arah bawah ke arah matras atau mendekat ke arah telinga. Jauhkan dari telinga, siku mengarah ke arah tengah. Panggul dorong ke arah atas, paha mendekat ke arah perut. Baik, saya akan berbalik. Jadi kelihatan dari sisi bahu. Berikutnya saya akan berbalik. Perhatikan duduk Vajrasana, tumitnya dirapatkan, kemudian tulang duduk berada di atas tumit. Tumitnya tidak terbuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Letakkan tangan di samping lutut kiri dan kanan, jari tangan dibuka, siku ditekuk ke arah belakang lurus. Perhatikan, rapatkan. Ujung dahi letakkan di matras, naikkan bokong ke arah atas, kaitkan jari kaki, luruskan lutut, jinjit. Panggul dorong ke arah atas, arahkan tulang duduk ke arah langit-langit. Siku tidak terbuka ke kiri dan ke kanan, arahkan ke arah tengah. Tangan mendorong, dekatkan paha ke arah perut, arahkan rusuk masuk, kemudian naikkan kaki ke atas. Perhatikan kakinya rapat.
Telapak kaki dorong ke arah langit-langit, seperti kita sedang berdiri tadasana. Perhatikan bagian siku tetap mengarah ke arah tengah, tidak terbuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Ini akan membuat menjadi jauh lebih ringan untuk beban di bagian kepala. Dan tetap fokus dengan nafas. Tarik, buang perlahan panjang dari hidung. Tetap bernafas, tidak menahan nafas, baik saat menaikkan kaki ke atas maupun saat kaki sudah berada di atas ataupun saat turun. Perlahan kembali turun. Posisinya akan kembali lagi duduk di Vajrasana jika tepat, tidak berubah. Demikianlah teman-teman tutorial Salamba Sirsasana 2 atau tripod headstand. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan video saya. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe sehingga teman-teman ikut membantu membangun channel saya menjadi channel YouTube yang besar. Terima kasih. Namaste.